warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyono. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Singapura Bangsa, Karawang, Jawa Barat. Dengan NIM PPG 231631300044. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 1 Cilebar. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi teks laporan hasil observasi Bahasa Indonesia semester ganjil. Berikut ini video praktek pembelajaran. Saya mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu penguji UPIN yang terhormat. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, walaupun ini dalam kesehatannya, kemudian dijaga kesehatannya dengan cuaca yang seperti ini. Dalam pelajar sekarang supaya mendapatkan berkah yang kita inginkan, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu supaya keinginan kita bisa tercapai. Kelas 1 mungkin doanya. Siap, berdoa dengan hati, mulai. Berdoa selesai, berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik, kemudian bisa pelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya mau di absen dulu daftar kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Iya. Siapa? Iya. Karunia. Keterangannya? Iya. Karunia. Izinnya kemana, ada yang tahu? Kemana? Oh, kakinya ke Sreo. Beda, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kaki kalian bisa cepat sembuh ya. Sembuh sehingga bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran di hari berikutnya. Yang lain saya tidak sembuh. Sudah? Ya, bagus. Hari ini perlu saya ingatkan bahwa pelajaran yang akan datang pada hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya akan saya tanyakan dulu materi kemarin yang sudah dilalui. Materinya apa kemarin? Teks prosedur. Apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur kemarin prakteknya ada ya? Oke, pengetahuan juga ya? Contohnya apa? Contohnya prosedur kemarin yang sudah dikerjakan kemarin? Apa? Membuat layang layang ya. Yang perempuan membuat karedok. Ada yang lain? Membuat apa? Mobil-mobilan. Ya, bagus. Bagus. Pada intinya pembelajaran yang kemarin diantaranya adalah
berada di lingkungan masyarakat, sehingga bahan bakunya, pelaksanaannya, mencobanya sampai bisa jadi, ya, sampai bisa jadi, bisa kita pantau terus sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga sedikit kesulitannya sehingga lebih gampang. Karena Pak, sering kali kalian lihat mungkin orang tua kalian, mungkin warung di dekat kalian dan sebagainya. Itu yang kemarin, ya. Semangat. Ya, itu sekarang pelajarannya tentang teks laporan hasil observasi. Itu teks laporan hasil observasi. Kita tahu yang kemarin itu teks, sekarang juga teks lagi. Itu kalau kemarin ada prakteknya tentang teks itu, sekarang prakteknya beda dengan kemarin. Kalau sekarang hasil observasi wujudnya teks juga. Tapi kalau kemarin prosedur berarti praktek ke lapangan, berarti langsung membuat prosedur tersebut. Tuh. Bisa dimengerti? Coba supaya tidak sepaneng kita dibrand. Gede dulu. Oke. Masih ingat? 1, 2, 3, 4. Halo. Hai. SMP Negeri 1 Cilegon 7C siap. Sebelumnya teks laporan hasil observasi kita tampilkan di layar. Perlu kita ketahui sedikit, teksnya dengan yang kemarin masih sama. Kemudian kalau kemarin prosedur, sekarang laporan hasil observasi. Hasilnya setelah kita amati, kita teliti, paham, baru kita berikan ke orang lain hasilnya. Ujungnya teks, berarti bacaan. Tapi sebelumnya perlu diketahui ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum masuk ke materi laporan. Yang pertama, kompetensi dasar. 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Dibaca ataupun didengar. Laporan hasil observasi berarti hasil observasi itu bisa mungkin kita mendengarkan dari orang lain, mungkin di video juga ada, mungkin pidato seseorang, kadang ada hasil observasinya. Itu bisa. Kemudian bisa juga dari dalam buku, mungkin kita baca hasil orang lain, wujudnya buku, kita buka, kita baca. Kemudian yang kedua ada yang 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tapi habis itu kalian harusnya bisa menyimpulkan, menarik kira-kira yang penting apa pada teks tersebut. Yang penting apa? Kemudian berikutnya pengertian. Ini bisa dibaca? Bisa. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek
atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis hasil observasi ya, dari informasi tentang suatu objek, tempat tertentu, keadaan tertentu, situasi tertentu ya, bisa diamati kemudian diinformasikan ke orang lain karena sudah hasil dari penelitian secara sistematis. Jadi penelitiannya pun juga pakai aturan, pakai cara-cara seperti apa supaya laporannya bisa diterima oleh umum, oleh masyarakat, oleh pembaca atau publik. Tuh, mungkin nyampe ke kalian, boleh kalian baca hasil observasi seseorang. Ngomong langsung gimana? Boleh aja. Itu langsung, berarti langsung orang datang ke kalian, coba sini, saya barusan riset ke sana, investigasi, kemudian dapat bahan ini. Dengarkan. Betul, dengarkan. Setelah didengarkan, oh kemarin atau tadi yang kamu observasi ke sana, kemarin. Umpama itu dari teman, boleh, seperti itu boleh. Bisa, tidak harus baca, melihat, mendengarkan saja, tidak, tapi langsung ketemu sama orangnya yang mau menginformasikan, itu bisa. Berikutnya tujuan laporan hasil observasi. Yang pertama, menyebutkan informasi teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Tadi seperti pengertiannya tadi ya. Yang kedua, menunjukkan informasi teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Berarti bisa menyebutkan, ya. Kemudian yang kedua bisa menunjukkan, oh ini buktinya. Dari yang saya baca ini hasil observasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, bisa merangkum isi teks laporan hasil observasi. Jadi ngambil yang penting-penting apa dari teks yang sudah ada, ya, yang sudah ada itu bisa dirangkum. Yang penting ada berapa paragraf, per paragrafnya ada yang penting. Nah, bisa dirangkum, diambil. Kemudian yang keempat, mengikhtisarkan, menyimpulkan isi teks yang dibaca atau didengar melalui penerapan model pembelajaran discovery learning dengan benar dan jujur. Menyimpulkan, membuat ikhtisar. Ya, kalau tadi dari tiap-tiap paragrafnya bisa dirangkum 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, berapa jumlah paragraf. Kemudian disimpulkan, lebih disempitkan lagi. Dari 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf, atau 1 halaman terjadi 10 paragraf. Kesimpulannya apa sih? Isi aslinya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Itu ada yang pertama, pernyataan secara umum terlebih dahulu, karangan berbentuk paragraf, ya, wacana, berbentuk wacana. Yang pertama, pernyataan umum terlebih dahulu, ada nggak kira-kira paragraf pertama? Mungkin kalau jumlahnya banyak, kadang 1 paragraf, kadang 2 paragraf, bersifat umum dulu, secara umum. Yang judulnya apa, digambarkan secara umum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada rincian-rincian. Dari yang umum tadi, dijelaskan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Betul. Kemudian yang ketiga, deskripsi atau manfaat yang diamati. Apanya, tujuannya, dengan yang ditampilkan tadi kira-kira apa, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada ciri umum teks laporan. Halo. Hai. Halo.
Biarkan ngantuk ya, misalnya biarkan ada yang ngantuk ya, itu refreshing. Bisa dilanjut? Ciri umum teks laporan hasil observasi. Ciri umum berarti dari sekian banyaknya, sekian paragraf yang ada ciri-ciri khusus yang kalian harus tahu. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Dari pertama dari judul, kemudian sampai ke pernyataan umum, rincian sampai ke kesimpulan atau kisah nabi, ada semuanya. Untuk sempurna. Kemudian yang kedua, sifat objektif berubah universal. Judul bersifat umum, pantai, mungkin museum, indahnya pegunungan, mungkin ya, indahnya pegunungan mungkin bisa, boleh. Indahnya pantai mana? Pantai Krakal, mungkin pantai Pisangan, pantai Tanjung Baru dan sebagainya. Itu sifatnya umum. Itu. Berikutnya, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Kira-kira nggak boleh. Ya, hasil observasi kira-kira kata bapak ini, kata ibu ini nggak boleh. Itu tidak termasuk laporan hasil observasi. Kalau cuma katanya itu namanya berprasangka, nggak boleh. Jadi salah. Kira-kira salah juga kalau pakai kira-kira, itu prasangka. Tapi benar-benar objektif masuk ke lokasi. Kalau mau meneliti ke lokasi beneran, cara membuat tempe itu seperti apa. Nah, saya ke pabrik tempe nanya mulai dari bahannya, alatnya, terus cara pembuatannya, jadinya dan sebagainya, ditanyakan. Itu namanya observasi. Pembuatan tahu mungkin itu. Nah, semuanya yang objektif berarti tidak pakai prasangka. Kemudian bagian terakhir yang kelima, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Logis itu masuk akal, logis, bisa diterima. Itu bukan kira-kira. Kalau cuma kira-kira, katanya itu tidak termasuk di dalamnya. Itu tidak termasuk di dalamnya. Berikutnya, unsur kebahasaan yang ada pada materi laporan hasil observasi. Nah, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital tahu? Huruf kapital tahu? Huruf besar. Kemudian tanda koma. Betul, gini. Tanda koma. Kemudian tanda titik pada teks. Ada tanda titik pada teks. Berikutnya, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan angka. Dan umpamanya ini, adik, koma, kakak, koma, dan ibu pergi ke pasar tadi pagi. Nah, ada koma, terus dan ibu pergi ke pasar tadi pagi. Koma ada dannya, ada dan, gitu ya. Itu juga pakai koma. Kemudian yang ke B, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdiri pada awal kalimat. Jadi dengan demikian biasanya memberikan keterangan-keterangan tertentu. Jadi koma, hari ini harusnya kamu dan ayah kamu pergi ke Jakarta. Umpama ya, pernyataan yang seperti itu seperti yang Pak menggaris bawahi. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Pulau Seram, Antartika, Sungai
Kapuas, Sungai Kapuas, nama diri. Apa gunung bisa nggak? Kalau di sini ada gunung yang terkenal gunung Tangkuban Perahu. Nah, D-nya besar, Tangkuban Perahunya, Tangkuban T-nya besar, perahu T-nya besar juga, hurufnya besar. Nama orang, bukan kata ganti ya, nama orang. Itu nama orang. Contohnya Bapak di lain itu ada namanya ayah bersama adik pergi ke rumah Anton tadi malam untuk menjemput ibu. Anton ada di tengah-tengah nama orang, hurufnya besar, ditambah dengan huruf yang paling pertama setiap kalimat. Akan membentuk kelompok dulu. Membentuk kelompok dan siapkan bolpennya. Dua meja satu aja supaya ada cepat. Dua meja berarti yang sebelah sini balik kanan. Balik kanan. Baca-baca dulu. Dibaca-baca dulu ya. Semua. Terus yang berikutnya ini lembar jangan salah satu aja ya, jangan salah satu aja, tapi biar apa namanya tulisannya sama, biar nggak jelek.
hutan. Coba sebelumnya tepuk tangan dulu. Coba bacakan yang keras ya. Hasilnya coba. Kurang keras. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah Pasang dan Surut. Itu paragraf 1 atau paragraf 2? Oh, paragraf 1 diulangi. Paragraf pertama, yuk. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah Pasang dan Surut. Nah, ini benar atau salah menurut kalian? Benar. Benar. Oh, benar atau salah? Salah. Coba siapa yang mau membenarkan, yuk. Tunjuk jari. Ayo. Oh ya, ayo silakan. Yang benar apa? Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Ini tadi jawabannya apa tadi? Hutan bakau merupakan hutan. Oh ya, betul. Ya betul ya. Nah, bagus. Yang kedua. Ya, agak keras. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan udara. Ada masalah? Enggak. Oh tidak ada. Ayo lanjut. Yang ketiga. Laut mengubah kondisi hutan bakau. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Paragraf yang ketiga, pikiran pokoknya itu. Ada masalah? Tidak ada. Ya udah, berarti cuma nomor 1 yang jadi masalah ya? Ya. Nah, bagus. Ya, kelompok mana lagi? Yang siap ke depan? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok. Baru. Sudah selesai? Yang keras ya? Siap. Ayo. Dengarkan. Pikiran pokok paragraf 1. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Ada masalah? Ya. Yang kedua. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Ada masalah? Hutan akan segenap air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Ada masalah? Ada masalah? Ada. Coba siapa yang berani? Masalahnya apa? Oh ya, siap. Yo, aslinya jawaban untuk paragraf ketiga coba. Pasang surut laut mengubah. Agak keras coba, agak keras. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi ya dari teman-teman kalian, salah satu grup dari kalian, salah satu kelompoknya sudah bisa mempresentasikan hasilnya seperti apa. Ya, ada yang masuk di akal, logika, benar, ada juga yang tidak benar, berarti salah. Harusnya seperti tadi materi tadi ya, paragraf, setiap paragraf itu ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ya, kalimat pokoknya juga harus ada 3. Tempatnya di pertama, di bagian paragraf paling pertama, berarti di awal paragraf ya, di awal paragraf. Ingat namanya apa tadi? Deduktif. Nah, dari situ bisa ditarik intinya bahwa menulis ataupun menarik kesimpulan ataupun mengintisarkan, menggarisbawahi penting-penting pada sebuah teks, laporan hasil observasi bisa diambil
dengan mudah kalau kita bisa memahami, paling tidak memahami tentang kalimat, letak kalimat utama, sehingga kita akan bisa merasa mudah mana yang harus ditulis, mana yang harus diputuskan. Inilah kesimpulannya. Siap semuanya? Siap. Untuk berikutnya materi yang akan saya ingatkan untuk kelanjutannya pertemuan berikutnya diantaranya masih kelanjutannya dengan laporan hasil observasi yang kedua. Pada kesempatan hari ini dicukupkan materinya, kemudian dari kalian saya harapkan agar bisa dengan mudah untuk memahami bagaimana menanggapi sebuah teks laporan hasil observasi baik didengar maupun dibaca dengan mudah. Karena apa? Langsung kita bisa menikmati keadaan yang ada di lingkungan kita. Cinta alam seperti tadi, hutan bakau di lingkungan kalian ada semua kan? Hutan bakau seringkali kita lihat di pinggir-pinggir pantai banyak ya. Nah, karena lokasi kalian ada di pinggir pantai juga, sehingga hutan bakau tidak ada kata-kata asing. Siap semuanya? Tepuk tangan dulu. Berikutnya yang saya tanyakan ada beberapa hal ini tadi. Pembahasan materi dengan cara seperti ini tadi bagus, kurang, atau biasa-biasa? Bagus. Bisa nyebutkan bagusnya di mana? Pakai fokus. Oh, pakai fokus juga bagus. Ya. Bagus, soalnya bisa diingat nanti materinya ya. Ya. Ditampilkan. Ya, bagus. Terus apa lagi? Ayo, yang merasa bagus apalagi selain pakai fokus bisa ditampilkan materinya sehingga bisa dibaca, bisa dipahami gampang. Ayo, apa lagi? Apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Namanya menyenangkan juga bagus ya? Ya, boleh, nggak apa-apa, bagus. Bagus, sip. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Menyenangkan, gampang dipahami karena ada fokus, apa lagi? Masih ada? Ayo. Apa? Kok macet? Ayo. Sudah? Mudah dipahami. Ya, boleh. Bagus. Tepuk tangan. Kemudian saya tanyakan berikutnya yang kedua. Ada masalah nggak dengan materi yang seperti yang sudah saya paparkan tadi? Dari kalian? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Mungkin gampang dipahaminya karena ada bantuan. Yaitu bantuan apa? Fokus. Kemudian menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Umpama saya tanyakan itu apa? Menyenangkannya gimana? Yang ngantuk-ngantuk tadi bisa bangun lagi tadi dengan apa tadi? Pakai SBG. Nah, itu kan menyenangkan sehingga yang ngantuk-ngantuk sudah siap mau tidur suruh tepuk tangan jadi bangun lagi. Itulah ya, sehingga bisa mengondisikan ketika pelajaran mungkin menjenuhkan, tidak langsung ceramah diterima terus. Gitu. Siap? Siapkan akhirnya untuk pelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi kemudian yang bisa kalian bahas tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Amin. Menghadap terus balik ke bidang
Jangan pakai ada yang ketiga. Ya. Satu memimpin doa pulang agar kita di dalam perjalanan pulang dari sini selamat sampai rumah masing-masing. Satu memimpin doa. Siap, gerak, mulai. Berdiri bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya.